Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat lahir dan batin. Apakah Anda pernah merasa putus asa, tertekan, atau merasa cemas karena masalah-masalah di dalam hidup Anda? Apakah Anda pernah merasa tidak berharga, tidak berdaya, atau merasa disingkirkan karena hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan? Apakah Anda pernah merasa ingin marah, menyerah, atau menyesal karena situasi dan keadaan yang menurut Anda tidak adil atau tidak menyenangkan? Jika jawaban Anda iya, jangan khawatir, karena bukan hanya Anda yang pernah mengalami hal ini. Hampir semua orang di dunia ini pernah mengalami hal yang sama dengan Anda. Kita semua memiliki kesulitan, tantangan, rintangan, dan kesulitan dalam hidup kita. Kita semua menginginkan hal-hal yang baik, yang indah, dan menyenangkan. Tetapi kita juga tidak bisa menghindari hal-hal yang jelek, buruk, dan menyakitkan. Kita semua ingin hidup dengan penuh kedamaian, bahagia, dan sejahtera. Tetapi kita harus berjuang dengan ketidakpastian, konflik, dan keterbatasan. Bagaimana cara kita mengatasi semua ini? Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang bermakna, berharga, dan memuaskan? Meskipun begitu banyak hal-hal yang bisa mengganggu, menghancurkan, atau merampasnya, bagaimana cara kita menjadi orang yang kuat, tangguh, dan berani? Tidak lemah, goyah, atau menyerah? Jawabannya adalah dengan menjadi orang yang tabah. Ketabahan adalah kemampuan untuk bertahan dan tetap tenang di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Ketabahan adalah kemampuan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang tidak pasti. Ketabahan berarti menjaga kestabilan emosi dan pikiran, tidak tergoyahkan oleh keadaan suka dan duka. Ketabahan adalah keberanian untuk bertindak benar dan mempertahankan integritas, meskipun menghadapi tekanan dari luar. Ketabahan adalah bertahan melalui tantangan dan rintangan untuk melakukan apa yang benar-benar penting dan tidak terganggu oleh hal-hal yang sepele. Ketabahan adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Ketabahan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir, tetapi sesuatu yang kita usahakan dan kita kembangkan. Ketabahan bukanlah pasrah terhadap keadaan, tetapi bijaksana menyikapi keadaan. Ketabahan tidak kita dapatkan dari luar, tetapi sesuatu yang kita bangun dari dalam. Nah, sekarang, bagaimana cara kita membangun ketabahan dalam diri kita? Bagaimana melatih diri kita bisa tabah? Bagaimana kita mengubah perspektif atau cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara bertindak kita? Agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar berharga. Dalam video ini saya akan membagikan 9 strategi untuk bisa menjadi tabah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang berharga. 9 strategi ini didasarkan pada ajaran-ajaran Stoikisme. Stoikisme, salah satu filosofi kuno yang berasal dari Yunani dan Romawi, menekankan pengembangan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan ketenangan batin sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Menurut Stoikisme, menjadi berharga tidak hanya berarti dihormati oleh orang lain, tetapi juga memiliki nilai dasar sebagai orang yang bijak dan bermoral. Untuk menjadi lebih berharga dalam pandangan Stoikisme, seseorang harus menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan ketahanan mental dan meningkatkan kebajikan pribadi. Menurut Stoikisme, ada 9 prinsip yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai diri kita. Berikut adalah 9 cara agar diri kita menjadi berharga menurut ajaran Stoikisme. 1. Mengendalikan emosi. Kemampuan untuk mengontrol emosi adalah prinsip utama Stoikisme. Ketika emosi tidak terkendali,
Mereka dapat memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Stoikisme mengatakan bahwa kita harus belajar untuk menerima keadaan yang di luar kendali kita dan fokus pada bagaimana kita merespons keadaan tersebut. Para Stoik percaya bahwa emosi negatif seperti kemarahan, kecemburuan, dan kesedihan dapat dikendalikan dengan latihan dan kesadaran diri. Mereka menyarankan untuk merenungkan sumber emosi tersebut dan mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih rasional. Dengan demikian, kita dapat bertindak dengan santai dan bijaksana terhadap suatu keadaan. Jelas ini akan membuat diri kita lebih berharga. 2. Berpikir rasional. Stoikisme menekankan bahwa berpikir rasional sangat penting untuk menjalani kehidupan. Berpikir rasional berarti membuat keputusan berdasarkan logika dan bukti daripada emosi atau hasrat sesaat. Menurut para Stoik, kebijaksanaan berasal dari kemampuan untuk menilai keadaan secara objektif dan membuat pilihan yang bijaksana. Untuk menjadi berharga, kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir rasional. Ini dapat dicapai dengan membaca, merenungkan, dan berbicara tentang berbagai topik yang mendorong pemikiran kritis. Kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan berpikir rasional dan menghindari kesalahan yang disebabkan oleh emosi atau prasangka. Dengan demikian, hasil dari cara berpikir rasional akan membuat diri kita lebih berharga. 3. Menghargai waktu. Sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Stoikisme mengatakan bahwa kita harus bijak menggunakan waktu kita dan menghargai itu. Ini menunjukkan bahwa Anda harus fokus pada hal-hal yang penting dan menghindari hal-hal yang sia-sia atau tidak produktif. Seperti yang disarankan oleh para Stoik, merenungkan kematian adalah cara untuk mengingatkan kita akan batas waktu. Dengan mengetahui bahwa kita memiliki sedikit waktu, kita akan lebih termotivasi untuk menjalani hidup kita dengan tujuan dan makna. Menghargai waktu juga berarti tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu atau di masa depan. 4. Menjalani kehidupan dengan kebajikan. Filosofi Stoikisme berpusat pada kebajikan. Menjalani kehidupan yang berharga berarti hidup dengan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebajikan ini dianggap sebagai kualitas universal dan abadi yang dapat membawa kebahagiaan sejati. Para Stoik percaya bahwa hidup dengan kebajikan adalah tujuan utama manusia. Mereka percaya bahwa dengan menjalani kehidupan yang berpusat pada kebajikan, kita dapat mencapai keharmonisan dengan alam dan dengan orang lain, dan kebajikan juga membantu kita untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang datang dengan hidup. 5. Menerima apa yang tidak bisa diubah. Menurut Stoikisme, kita harus menerima apa yang tidak dapat diubah. Dalam hidup, kita tidak dapat mengontrol banyak hal, seperti cuaca, tindakan orang lain, dan kejadian tak terduga. Para Stoik menyarankan untuk menerima kenyataan dengan tenang daripada marah atau kesal. Menerima situasi yang tidak dapat diubah tidak berarti pasrah atau tidak berusaha. Sebaliknya, itu berarti berkonsentrasi pada apa yang dapat kita kontrol dan melakukan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut. Menerima kenyataan dapat membantu kita menjadi lebih tenang dan kurang cemas. 6. Mengembangkan ketahanan mental. Kemampuan untuk bertahan dan optimis dalam menghadapi tantangan dikenal sebagai ketahanan mental. Menurut Stoikisme, kita harus membangun ketahanan mental dengan mengajarkan pikiran kita untuk tetap positif dan tidak mudah menyerah.
Para Stoik menganjurkan untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selain itu, mereka menyarankan kita untuk berlatih introspeksi dan merenungkan nilai-nilai hidup kita. Dengan memperoleh ketahanan mental, kita dapat lebih tenang dan percaya diri menghadapi kehidupan kita. 7. Menghargai kesederhanaan. Menurut Stoikisme, penting untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan menghindari kemewahan yang tidak perlu. Hidup dengan kesederhanaan berarti berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari keinginan materialistis yang berlebihan. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari ketenangan batin dan kebajikan, bukan dari status sosial atau harta benda. Kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak terpenuhi dengan menghargai kesederhanaan. Selain itu, menjalani kehidupan yang sederhana memungkinkan kita untuk lebih berkonsentrasi pada hubungan antarpersonal di dalam lingkungan dan pengalaman yang signifikan. 7. Menghargai kesederhanaan. Menurut Stoikisme, penting untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan menghindari kemewahan yang tidak perlu. Hidup dengan kesederhanaan berarti berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari keinginan materialistis yang berlebihan. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari ketenangan batin dan kebajikan, bukan dari status sosial atau harta benda. Kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak terpenuhi dengan menghargai kesederhanaan. Selain itu, menjalani kehidupan yang sederhana memungkinkan kita untuk lebih berkonsentrasi pada hubungan antarpersonal di dalam lingkungan dan pengalaman yang signifikan. 8. Mengembangkan rasa syukur. Dalam Stoikisme, rasa syukur adalah kualitas penting. Mengembangkan rasa syukur berarti menghargai apa yang kita miliki dan menghindari berfokus pada apa yang tidak kita miliki. Menurut para Stoik, kita harus merenungkan hal-hal baik dalam hidup kita dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kita dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita dengan mengembangkan rasa syukur. Rasa syukur juga membantu kita untuk lebih menghargai hubungan kita dengan orang lain dan menjalani hidup kita dengan cara yang lebih positif. Menurut Stoikisme, kita dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin hanya dengan bersyukur. 9. Menjalin hubungan yang bermakna. Stoikisme menekankan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Menurut Stoikisme, kita harus berusaha untuk menjadi teman yang baik, pasangan yang setia, dan anggota keluarga yang penuh kasih jika kita ingin menjalin hubungan yang baik dan bermakna. Untuk menjalin hubungan yang bermakna, kita harus bersikap jujur, empati, dan peduli terhadap orang lain. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita harus menghormati dan menghargai orang lain, serta berusaha membantu mereka semampu kita. Kita dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya dengan menjalin hubungan yang signifikan. Dengan menjalin hubungan yang baik dan bermakna kepada semua orang akan membuat diri kita lebih berharga. Kesimpulan, menurut ajaran Stoikisme, menjadi berharga bukanlah pencapaian materi atau status sosial, tetapi kemajuan sebagai manusia yang bijak dan bermoral. Kita dapat menjalani kehidupan yang penuh makna dan berharga dengan mengendalikan emosi kita, berpikir rasional, menghargai waktu, menjalani kehidupan dengan kebajikan, menerima apa yang tidak bisa diubah, membangun ketahanan mental, menghargai kesederhanaan, mengembangkan rasa syukur, dan menjalin hubungan yang bermakna.
Stoikisme berpendapat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri dan dari cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.